worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Sing it. Shalom, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan doa. Terima kasih sebelumnya buat jemaat yang sudah mengikuti acara ibadah melalui live hari ini. Baiklah, kita akan tutup kepala, kita akan berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pagi yang indah, pagi yang cerah. Tuhan sudah menolong kepada setiap kami. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan segala sesuatu yang baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami rindu ya Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu ya Tuhan untuk memuji Engkau. Biarlah hati kami saat ini, pikiran kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah hati ini terus beriadi ya Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau akan melawat setiap kami, Kau akan urapi setiap kami yang ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Baik WLC, Tawarin, LCT maupun apapun ya Tuhan, sarana untuk kelancaran ibadah ini Tuhan akan memberkati, Tuhan akan urapi. Demikian juga kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan akan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Allah sendiri yang akan melawat, Allah sendiri yang memimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan
diamkan hati kami, ya Tuhan. Roh-Mu hadir di setiap kami, ya Bapa. Roh-Mu hidup di setiap kami. Roh-Mu yang mengurapi kami, ya Tuhan, jadi pribadi yang lebih baik. Roh-Mu yang hidup
Mari kita mau siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Biarkan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Amin, Yesus. Mengalirlah
Kami bersyukur untuk pencurahan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kehidupan sidang jemaat-Mu, bahkan dari gereja mula-mula sampai hari ini. Kami boleh merayakannya, kami boleh merepresentasikan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati kami dari awal, tengah hingga akhir ibadah kami sore pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk terima dan dengar kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang dengar firman-Mu. Kiranya kami semua diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam tangan kuat kuasa kami serahkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam masa raya Pentakosta. Kita bersyukur bahwa kita sedang merayakan dan memperingati pencurahan Roh Kudus, sekalipun mungkin di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan situasi yang secara manusia tidak memungkinkan untuk kita merayakannya. Begitu itu terjadi bagi gereja Tuhan. Tetapi saya percaya sekali lagi, saya percaya bahwa kasih karunia Allah melalui Roh Kudus tidak terbatas. Amin, saudara. Yang bekerja dalam kehidupan kita semua, dan itu aktif di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca satu renungan firman Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang akan mengingatkan kita kembali akan tugas Roh Kudus, akan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yoel, di dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua. Kitab Yoel pasalnya yang kedua, mulai ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman sore hari ini, saya mau mengatakan bahwa Allah telah menyatakan hal-hal yang bakal terjadi berabad-abad tahun silam lamanya. Amin, saudara. Firman kita itu ya dan amin. Bahkan sampai hari ini firman Tuhan itu relevan dengan keadaan kita pada saat-saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pernyataan dari Yoel, Nabi Yoel, dikutip dengan sangat jelas oleh penulis kitab Lukas. Penulis Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Lukas menulis itu bukan tanpa alasan. Dia mengutip apa yang sudah ditulis oleh Nabi Yoel dan dikutip di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20. Dikatakan, saya ambil pada ayat-ayat ini, ayat yang ke-17 mulai. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
dan kemudian kita memperingati, merayakan kebangkitannya, merayakan kenaikannya ke surga. Dia sudah menjanjikan seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Dialah Roh Kudus, Roh kebenaran. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 15-31, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Jadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan penggenapan janji Tuhan kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya yang menunggu di loteng Yerusalem. Mereka ada di sana untuk menunggu janji Tuhan Yesus yang diberikan oleh Bapa di surga. Dan selain itu, pencurahan Roh Kudus juga merupakan penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel, dan seperti kita sudah baca tadi di dalam kitab Yoel pasal yang kedua, di dalam masa pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat apa tujuan Allah Bapa memberikan, mengutus Roh-Nya melalui anaknya yaitu Yesus Kristus, memberikan Roh Kudus sebagai Roh kebenaran, memberikan Roh Kudus sebagai Roh penghibur, sebagai penolong yang lain di dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat bersama-sama tujuannya tujuannya sangat jelas bagi kita semua yang percaya. Tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita yang pertama adalah menginsafkan manusia, menginsafkan dunia akan dosa. Ya, kita melihat bersama-sama di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena setelah manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, segala macam usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencari Allah, untuk menghadap Allah dengan mengorbankan segala sesuatu tidak berhasil, Bapak Ibu. Hanya ada satu korban yang sempurna, yaitu melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk bisa kembali kepada hidup yang damai, hidup yang suci, berdamai dengan Allah, maka manusia harus menyadari bahwa dia adalah makhluk yang berdosa. Dia adalah manusia yang berdosa yang memerlukan pengampunan, memerlukan penyucian dari semua dosa dan kesalahan mereka. Dan untuk itulah manusia memerlukan seorang pengantara atau mediator, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi jalan pendamaian bagi manusia dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui kematiannya di kayu salib. Tidak ada jalan lain kepada keselamatan, kepada hidup yang kekal selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus diutus kepada kita untuk menginsafkan manusia, untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dan Roh Kudus berperan untuk menyadarkan setiap orang bahwa kita memerlukan pengampunan, bahwa kita memerlukan pendamaian kepada Allah, dengan Allah di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus berperan untuk menyadarkan, menuntun kita kepada jalan kehidupan yang benar, jalan-jalan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Itu tugas Roh Kudus, untuk membawa kita, mengisahkan kita dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Roh Kudus mengetuk pintu hati kita, atau waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu pun dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga apa? Kita meresponi kebenaran firman Tuhan ketika disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan firman Tuhan itu menemplak hati kita. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita, memberi kita hati yang baru, memberikan kita pertobatan, memberikan kita hati yang mau diubah dan dibentuk oleh firman Tuhan. Jangan keraskan hati ketika Roh Kudus mengetuk pintu hati kita, karena itu adalah tugas Roh Kudus. Ketika Bapa mengutus Roh Kudus kepada kita, Dia adalah penolong, Dia adalah Roh kebenaran, Dia adalah Roh penghibur yang mendampingi kita untuk menginsafkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita.
Mari kita buka hati kita, mengakui setiap dosa, mengakui setiap kesalahan kita, mengakui setiap kelemahan kita di hadapan Allah. Maka Allah akan menjamah kita, memulihkan kita, mengubahkan kita, dan menjadikan kita sebagai ciptaan baru di dalam Dia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita melembutkan hati kita oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, maka Allah bekerja sama dengan Roh Kudus melembutkan hati kita untuk terima kebenarannya, menginsafkan kita dari semua dosa, dari pelanggaran, untuk kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Yang kedua, tujuan Roh Kudus datang dalam dunia ini diutus oleh Bapa. Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran. Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah mengatakan akhir zaman akan ada banyak nabi-nabi palsu yang datang akan menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin akan terdengar, oh di sana ada mujizat ini, oh di sana ada perkara besar ini, oh di sana ada orang yang hebat seperti ini. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus punya roh yang bisa membedakan. Amin saudara. Kita harus peka bagaimana Roh Kudus mengajarkan kita kebenaran. Dalam dunia ini ada begitu banyak penyesat, ada begitu pengajaran-pengajaran, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tapi mari kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri adalah kebenaran itu. Amin saudara. Dan Roh Kudus mengajarkan kebenaran itu di dalam hati kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia tidak ada satu pun yang jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah adalah kebenaran. Siapa firman Allah itu? Firman adalah Yesus sendiri. Kebenaran itu sendiri yang menerangi hati kita, yang mengajarkan kita kebenaran di dalam jalan-jalan kehidupan kita. Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita akan mampu berpikir tentang Allah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Dia, bagaimana kita menghampiri hadirat-Nya, bagaimana kita ada di dalam penyembahan kita kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berhubungan pribadi intim dengan Tuhan, memang bukan hubungan secara manusia yang berhadapan muka dengan muka, tetapi kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan hadir di dalam kemuliaan-Nya. Tuhan hadir di dalam kekuatan kuasa-Nya untuk menguatkan kita, untuk memulihkan kita, untuk mengajarkan kita kebenaran firman yang ada, sehingga kita tidak tersesat di dalam jalan-jalan kita. Dia memberikan penghiburannya kepada kita. Roh itu juga memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kita, kuasa dan berbagai macam hal yang kita dapatkan di dalam kebenaran firman untuk kita hidup di dalam kebenaran firman itu sendiri. Amin saudara. Dengan iman kita sungguh percaya bahwa Allah ada dan Dia hadir. Walaupun kita tidak melihatnya secara mata jasmani, tetapi semua ini dapat menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita masing-masing, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, kalau Bapa mengutus Dia, kita mengenal Dia, kita mengenal Roh kebenaran itu. Memang dunia tidak mengenal Dia, tetapi kita yang mengenal Roh kebenaran itu. Dan Roh itu tinggal di dalam hati kita. Dia menyertai kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Yohanes 14 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu
Tuhan berkata, kalau roh penghibur itu datang, kalau roh penghibur itu turun kepada kita orang percaya, dikatakan dialah roh penghibur itulah, roh kebenaran itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan diingatkan kembali kepada kita. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita renungkan firman Tuhan, itu akan diingatkan oleh Roh Kudus sehingga apa? Kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Kita tidak salah di dalam ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita. Kita tidak salah ketika kita menyampaikan kebenaran firman. Karena apa? Roh Kudus itu ada dan tinggal di dalam hati kita. Roh yang mengajarkan kebenaran. Yang ketiga, tujuan Bapa mengutus Roh Kudus melalui anaknya Yesus Kristus, yaitu untuk mengadakan mujizat. Amin saudara. Firman Tuhan dalam Yoel tadi mengatakan bahwa Dia akan mengadakan mujizat. Dia akan mengadakan tanda-tanda yang heran. Dan bukan rahasia lagi bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, di situ pasti terjadi mujizat. Mujizat kesembuhan itu masih terus berlangsung sampai hari ini saudara. Amin. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tidak dibatasi oleh siapa yang berdoa asal dia percaya dengan sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mujizat itu terjadi atasnya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang tuli mendengar, bisu bisa berbicara. Itu dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam orang-orang percaya. Kalau kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-19, di mana Lukas mencatat mengutip dari kitab Yoel, perkataan Nabi Yoel, dikatakan demikian, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Mujizat-mujizat itu akan terjadi menyertai orang-orang percaya. Dan kalau Bapak Ibu membaca di dalam kisah para rasul pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-7 dan ke-8, dikatakan lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini terjadi karena apa saudara? Karena Roh Kudus memenuhi kehidupan murid-murid. Ketika mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan di loteng Yerusalem, mereka keluar memberitakan firman Tuhan, memberitakan kuasa Allah yang terjadi atas mereka. Dan Roh Kudus yang menyertai itu adalah Roh yang membuat mujizat itu terjadi. Amin saudara. Dikatakan kepada mereka, kami tidak punya emas dan perak, tapi apa yang ada pada kami, yaitu kuasa di dalam nama Yesus. Mujizat itu terjadi. Hanya itu yang kami punya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mengadakan mujizat melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal dan menaungi kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berhenti hanya berharap mujizat yang besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Bahkan ketika saudara masih ada sampai hari ini dengan pertolongan Tuhan, itu adalah mujizat yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak orang di rumah sakit yang saat ini terbaring dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan mereka tinggal satu nafasnya. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara, jangan tunggu bisu berbicara, jangan tunggu tuli mendengar, jangan tunggu buta melihat. Hidupmu adalah mujizat yang terjadi yang dilakukan Allah melalui Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Hidupmu adalah mujizat sampai hari ini oleh karena pertolongannya melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang keempat, tujuan Bapa mengutus Roh Kudus melalui Yesus anaknya, yaitu menguatkan dan meneguhkan iman orang percaya.
Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, kita tahu bersama bahwa situasi keamanan orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat-saat itu tidak menyenangkan. Mereka dikejar-kejar oleh tentara Romawi, mereka ditangkap, mereka disiksa. Tetapi dengan penuhnya mereka, dengan penuh Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka menguatkan, meneguhkan iman mereka sehingga mereka sanggup berdiri, mereka sanggup walaupun mereka harus melawan penderitaan dan mereka disiksa, bahkan mereka dikatakan mati syahid, saudara. Dan peristiwa yang paling mengerikan dan paling keji terjadi pada zaman pemerintahan Raja Nero, Kaisar Nero. Pada zaman pemerintahan Kaisar Nero, dia memerintahkan agar tentara-tentara Romawi itu membakar kota Roma dengan tujuan agar dia dapat mendirikan sebuah kerajaan baru, sebuah pemerintahan baru yang sesuai dengan keinginannya. Dan pada saat itu, pada waktu kota Roma terbakar, Kaisar Nero sengaja menjadikan orang-orang Kristen, sengaja menjadikan pengikut-pengikut Kristus itu menjadi orang-orang yang tertuduh atas peristiwa itu. Dan akibat peristiwa itu ada banyak orang-orang Romawi yang tidak menyenangi, tidak senang dengan kehadiran orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada saat itu. Dan orang-orang Kristen mengalami penderitaan. Orang-orang Kristen pada saat itu jemaat mula-mula mengalami penderitaan yang sangat kejam di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Tetapi sama sekali mereka tidak mundur, mereka tidak menyangkal Kristus, karena Roh Kudus sudah meneguhkan mereka, sudah menguatkan iman mereka. Bahkan saat mereka menghadapi ajal sekalipun, dikatakan mereka tetap menyanyi, mereka tetap memuji Tuhan. Dan kita lihat bagaimana peristiwa ketika Stefanus berhadapan dengan para orang-orang yang melontari dia dengan batu, yang dia mati syahid, dia mati sebagai martir. Ya, dia membuktikan bahwa Kristus ya sudah menjadi pembela atas kehidupannya. Kenapa mereka berani mati? Oleh karena Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diberikan atas kehidupan mereka, sehingga timbul keberanian di dalam diri mereka. Yang kelima, tujuan dari Bapa mengutus Roh Kudusnya kepada orang-orang percaya. Yang kelima adalah memberi keberanian, keberanian. Setelah pencurahan Roh Kudus, para rasul memberitakan Injil dengan berani. Sebab Roh Kudus telah memperlengkapi mereka dengan kuasa dan keberanian. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan jelas bagi kita semua. Ya, Roh Kudus dicurahkan, kita diberi kuasa. Ada satu dunamis, ada satu kuasa, satu dinamit yang bekerja terhadap hidup orang-orang percaya, sehingga mereka tidak takut dengan penderitaan, mereka tidak takut dengan aniaya, mereka tidak takut dengan semua ancaman-ancaman yang datang dalam diri mereka. Ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 6 ayatnya yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bahkan Stefanus dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat, karunia yang dimiliki, dan dikatakan dia disertai dengan kuasa. Kuasa dari mana, saudara? Kuasa dari Roh Kudus yang menyertai, yang diam di dalam kehidupan Stefanus. Dia berani untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda bahkan di depan banyak orang. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 juga menegaskan. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Roh Kudus turun, mengurapi, tinggal, diam, menyertai orang-orang percaya, ada keberanian,
saat ini pun dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa yang sama, kuasa yang tidak berubah ketika Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang lain di loteng Yerusalem. Kuasa Roh Kudus yang sama itu harus juga menjadi bagian kita. Asal kita mau tunggu waktunya Tuhan, percaya bahwa Dia mampu untuk melakukannya atas kehidupan kita, dan kuasa itu akan memperlengkapi kita juga sebagai orang-orang percaya. Seharusnya orang-orang percaya yang ada pada abad ini, yang ada pada saat-saat sekarang ini, harusnya memiliki keberanian yang lebih. Bahkan kita sudah diperlengkapi, ya, kita diperlengkapi dengan perlengkapan yang begitu canggih. Kita didukung oleh teknologi yang begitu canggih saat-saat ini untuk kita dapat mengabarkan kebenaran firman, untuk kita dapat menyampaikan firman dengan penuh keberanian. Kita tidak boleh kalah dari jemaat mula-mula. Seharusnya kita punya keberanian yang lebih. Karena apa? Kuasa yang diberikan oleh Tuhan adalah kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus yang menyertai kita orang percaya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Bapa mengutus Roh Kudusnya melalui Yesus Kristus. Tujuannya yang terakhir yang saya bawakan pada sore hari ini adalah untuk mengembangkan dan memajukan gereja di segala zaman. Setelah pencurahan Roh Kudus, ada kegerakan dan kebangunan rohani yang terjadi secara besar-besaran, sehingga firman Tuhan berkata setiap hari Allah memberikan tambahan jumlah orang percaya kepada jemaat mula-mula untuk bergabung di dalam kehidupan lingkungan mereka, komunitas mereka. Tuhan menambahkan. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus itu terjadi secara nyata kepada jemaat yang mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-47, dikatakan demikian, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibatasi, saudara. Dan tiap-tiap hari firman Tuhan katakan, ketika mereka dengan berani menyampaikan firman, berani menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berani menyatakan kuasa Roh Kudus kepada orang lain, dan firman Tuhan katakan, Tuhan menambahkan jumlah mereka, Tuhan menambahkan mereka, komunitas mereka bertambah-tambah. Dan firman Tuhan mencatat di bagian lain dikatakan apa? Mereka disukai oleh banyak orang. Disukai oleh banyak orang oleh karena apa? Roh Kudus sudah ada dan tinggal mendiami kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta seharusnya hendaknya membuat semua orang percaya harus mendapatkan, harus berusaha mencari dan menerima kepenuhan Roh Kudus. Amin, saudara. Tidak ada lagi yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastikan saudara sudah terima Roh Kudus sebagai penolong, sebagai roh kebenaran di dalam kehidupanmu. Dan biarlah pencurahan Roh Kudus ini menjadi satu momen terbaik untuk kita gereja Tuhan, untuk kita jemaat Tuhan, bergerak bahu-bahu satu dengan yang lain, memajukan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan mempercayakan kita dan mengutus kita untuk melayani. Karena roh yang kita miliki adalah roh yang memberi keberanian kepada kita untuk kita dapat menyampaikan firman. Gereja Tuhan tidak akan pernah bertumbuh dan berkembang tanpa karunia-karunia Roh Kudus. Gereja Tuhan tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang tanpa anugerah Roh Kudus di dalamnya. Dan tanpa Roh Kudus, gereja Tuhan akan kering. Gereja Tuhan akan mati. Gereja Tuhan akan menjadi suam. Tapi Roh Kudus memberikan kuasa untuk pertumbuhan bagi jemaat Tuhan yang berdoa, bersatu hati, bergumul, meminta kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, di situ ditambahkan jumlah mereka dan mujizat dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Roh Kudus dicurahkan,
Jemaat Tuhan, pengikut Tuhan, pengikut Yesus Kristus tidak sedang bermain-main. Ketika mereka ada di loteng Yerusalem, mereka tidak sedang kumpul-kumpul untuk makan-makan, untuk hura-hura, tidak saudara. Mereka duduk berdoa, mereka menyembah, mereka bergumul kepada Tuhan, menantikan janji, yaitu Roh Kudus sebagai penolong yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan saat mereka menyembah, saat mereka berdoa, firman Tuhan berkata, turunlah Roh Kudus dalam bentuk lidah api dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita. Ya, Roh Kudus akan menuntun kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjalan di dalam kebenaran. Sementara mungkin orang lain cemas, sementara orang lain takut, sementara orang lain menghindari kebenaran, seharusnya kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan tetap teguh iman kita, kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan, berpegang teguh kepada kebenaran, tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang ada di sekeliling kita. Hendaklah kita berdoa kepada Tuhan untuk kita menerima pencurahan Roh Kudus, untuk menerima kepenuhan Roh di dalam diri kita masing-masing. Berdoalah supaya memenuhi 10 hari yang sudah hampir kita lewati dan kita rayakan hari ini. Berdoalah supaya Roh Kudus itu bekerja dengan urapannya yang ajaib, dengan kuasanya yang sungguh itu, untuk menjamah, untuk memulihkan dan mengubahkan kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus ini. Mari kita akan kembali mengingat bagaimana peristiwa Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada umatnya, kepada murid-muridnya di loteng Yerusalem. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan agar kita semua menerima karunia-karunia rohani itu di dalam kehidupan kita, untuk diberikan keberanian kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman pada pagi hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan menyanyikan satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup
menginsafkan kami dari dosa, yang membawa kami untuk belajar kebenaran-Mu. Engkau mengadakan mujizat-mujizat-Mu melalui Roh Kudus, dan Engkau mengadakan tanda-tanda ajaib dan heran bagi kami. Engkau memberikan keberanian bagi kami untuk bersaksi tentang siapa Yesus, siapa Juru Selamat yang kami punya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau akan memberkati kami semua untuk kami dapat belajar kebenaran firman-Mu, untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, agar kami memiliki keberanian untuk menyampaikan firman kepada orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau tolong kami supaya di dalam kehidupan kami terus mengandalkan Engkau, Roh penolong, Roh penghibur yang mencari kebenaran atas kehidupan kami. Kiranya Engkau memenuhi kehidupan kami. Setiap orang yang percaya kepadamu akan diberkati oleh kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Kamu menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih. Berkati kami semua yang sudah dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan doa syafaat saat ini untuk bangsa dan negara, untuk keadaan, untuk setiap kita yang hidup hari ini dan selanjutnya. Kita akan serahkan kepada Tuhan. Mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami rindu menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami bersatu hati ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Saat ini Bapa, kami rindu berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan kecamatan, kepala desa, RW, RT. Tuhan, Kau akan pakai mereka semua, beri hikmat kepada mereka, biarlah mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, negara kami Indonesia Tuhan boleh mengalami perubahan yang luar biasa. Itu kami percaya itu semua karena Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, berilah damai sejahtera untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terlebih ya Tuhan, buat setiap umat-Mu yang ada, yang sudah Engkau percayakan berada di dalam Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Saat ini Bapa, Engkau akan menolong para setiap pemimpin ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh memimpin dengan bijaksana, mereka boleh memimpin dengan adil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menolong bangsa kami. Demikian juga Tuhan, dengan saat ini bangsa kami telah menghadapi wabah atau penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memiliki kehidupan kami, Engkau yang menciptakan segalanya. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah COVID-19 ini boleh cepat berlalu, sehingga keadaan kami boleh normal kembali ya Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa, kami boleh bekerja seperti biasanya Tuhan Yesus, kami boleh bersekolah seperti biasanya, bahkan kami boleh beribadah lebih seperti biasanya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang ada di kota maupun di pelosok desa. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan beri kekuatan, Tuhan akan beri hikmat. Biarlah Tuhan akan menyertai, melindungi, cukupkan dalam setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Kau akan beri hikmat ya Tuhan, supaya mereka boleh melayani jemaat Tuhan dengan sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semangat yang baru ada di dalam setiap hamba-hamba-Mu. Kami percaya Kau mengasihi hamba-hamba-Mu. Demikian
rumah tangga mereka. Tuhan, beri damai sejahtera, luputkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Biarlah Tuhan Kau akan menolong ya Tuhan di dalam setiap kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan akan menolong ya Tuhan di dalam kesesakan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, mungkin saat ini ada di antara jemaat mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bila sakit itu boleh sembuh. Kami percaya Tuhan, mungkin saat ini memiliki masalah ya Tuhan di antara jemaat yang ada Bapa, biarlah Kau akan beri jalan keluar. Kau akan menolong ya Tuhan Yesus untuk melepaskan segala beban masalah mereka. Mungkin saat ini Tuhan mereka kekurangan, kami percaya Kau akan mencukupkan, Kau akan memenuhi kebutuhan jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami berserah kepadamu karena kami percaya bahwa di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Inilah pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Kau akan terus menolong kami, dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang melayani dimanapun berada, di gereja manapun. Tuhan memberkati, memberi semangat yang baru, biar mereka boleh melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kau melakukan segala apa yang difirmankan Tuhan dengan setia. Diberkatilah Bapa pada waktu engkau keluar, diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah adoranmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan kau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat kau naik. Dan janji Tuhan, Tuhan tidak akan menjadikan kau ekor, tetapi kepala. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita akan mengangkat tangan, kita akan terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu, dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam